Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, ini adalah lanjutan dari pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Al-Mufassir Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Saat ini kita sampai di halaqah ats-tsaminatu wal khamsun, halaqah atau sesi kajian, sesi rekaman audio yang ke-58. Masih pembahasan tentang masalah turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan di sini beberapa riwayat oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di lanjutan dari pembahasan di sesi kajian yang lalu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu an fatratil wahyi." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang masa fatratul wahyi, ya, setelah turun wahyu yang pertama kemudian masa terhentinya wahyu. Ya, ini ada yang Ibnu Katsir nanti akan menyebutkan bahwa ini ada yang menyebutkan masa tersebut ada yang mengatakan 2 tahun atau 2 tahun setengah. Tapi sebagian dari para ulama seperti Asy-Syaikh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa itu cuma beberapa hari saja dengan dalil-dalil yang kuat dalam masalah ini. Jadi cuma beberapa hari saja. Rasulullah SAW menyebutkan, "Fabainama ana amshi," ketika aku sedang berjalan, maka aku mendengar suara dari atas langit. "Farafa'tu basari," kemudian aku mengangkat pandanganku ke atas, maka tiba-tiba aku melihat malaikat Jibril yang datang kepadaku di Gua Hira. Dia duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Seterusnya sampai di akhir hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian ketakutan, kemudian berlari, segera turun, kemudian berlari ke rumahnya, pulang ke rumahnya dan berkata kepada keluarganya, yakni istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, "Zammiluni, selimutilah aku. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, menurunkan beberapa ayat di surat Al-Muddatsir. "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur." Wahai orang yang berselimut, berdirilah dan berilah peringatan, dan Rabbmu besarkanlah, agungkanlah, dan pakaianmu sucikanlah, war rujza fahjur, dan kotoran, yakni kesyirikan, tinggalkanlah, jauhkanlah dirimu darinya. Qala thumma humiyal wahyu wa tataba. Setelah itu wahyu pun turun berturut-turut setelah itu. Kata Ibnu Katsir di sini, fa hadza kana awwala ma nazala minal Qur'an ba'da fatratil wahyi. Surat Al-Muddatsir ini ayat 1 sampai ayat yang ke-5 ini, ya. Ini wahyu yang pertama kali turun dari Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun setelah masa terhentinya wahyu sementara. Ya, ini bukan mutlak, bukan dikatakan inilah ayat yang pertama, tidak. Karena yang sudah kita bahas kemarin, pendapat yang kuat adalah yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, Iqra, dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Jadi bukan yang pertama kali turun secara mutlak, karena yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima. Ya, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Meskipun dalam riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia menyebutkan bahwa yang pertama kali turun adalah surat Al-Muddatsir. Ada beberapa riwayat yang dibawakan setelah ini, riwayat yang dinukil dari beberapa para ulama tabi'in yang bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman rahimahullah taala, yang bertanya kepada Jabir radhiyallahu taala anhu tentang ayat yang pertama turun, maka dia menyebutkan surat Al-Muddatsir ayat pertama sampai ayat yang kelima ini. Tapi kata Ibnu Katsir rahimahullah taala di sini, "Wallaiku hamlu kalamihi ma amkana ala ma qulna." Yang sepantasnya di sini kita membawa pengertian ucapan Jabir di sini, ucapan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, seperti yang kami sebutkan, yakni yang pertama kali turun setelah terhentinya wahyu sementara. Bukan secara mutlak, karena yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, fa inna fi siyaqi kalamihi yadullu ala taqaddumi maji'il malikil ladzi arafahu thaniyan bima arafahu bihi awalan ilaih. Karena dari teks ucapannya sendiri menunjukkan bahwa sebelumnya telah datang
malaikat tersebut kepada Rasulullah SAW membawa wahyu yang pertama sebelum datangnya yang kedua itu. Kemudian ucapan Jabir bin Abdullah sendiri dalam hadis tadi menunjukkan hal yang demikian. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yuhadithu an fatratil wahyi. Aku mendengar Rasulullah SAW menceritakan tentang masa terhentinya wahyu. Dalilun ala taqaddumil wahyi ala hadzal iha. Ini menunjukkan bahwa dalil yang menunjukkan bahwa telah ada wahyu yang terdahulu sebelumnya, yaitu surat Al-Alaq, ya, Iqra, sebelum wahyu yang kedua ini, yaitu surat Al-Muddathir. Taib, di sini juga diterangkan, kata Imam Ibnu Katsir, ada yang berpendapat juga bahwasanya surat yang pertama kali turun setelah terhentinya wahyu adalah surat Ad-Duha, ya, wad-duha wal laili idza saja, dan seterusnya, ya. Ini ada sebagian dari ulama yang berpendapat demikian, akan tetapi kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini adalah pendapat yang ba'id, pendapat yang jauh dari kebenaran, ya, karena ini sangat bertentangan jelas, ya, dibantah dengan riwayat hadis yang sahih yang telah kita sebutkan yang lalu, bahwasanya yang turun setelah masa terhentinya wahyu adalah surat Al-Muddathir, sebagaimana riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu tadi dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Adapun surat Ad-Duha itu turunnya setelah fatrah ukhra, ya, setelah masa terhentinya wahyu yang lain, yang itu cuman beberapa waktu saja, dikatakan demikian, tapi bukan berarti dia yang pertama kali turun setelah masa terhentinya wahyu. Taib. Kata Ibnu Katsir kemudian menyimpulkan, wa bihadzal amr hasalal irsalu ilan nas wa bil awwali hasalatin nubuwah. Maka dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muddathir ini, yaitu ada kum fa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ini berarti Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah SAW sebagai utusan kepada manusia, karena diperintahkan untuk memberikan peringatan. Ya, jadi dengan inilah Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul untuk menyampaikan peringatan kepada manusia. Adapun dengan turunnya wahyu yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang pertama di surat Al-Alaq tadi, ayat 1-5, hasalatin nubuwah, dengan itu Nabi SAW diangkat sebagai nabi. Ya, jadi Nabi SAW diangkat sebagai nabi dengan turunnya surat Al-Alaq, dan dijadikan sebagai Rasul, diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada manusia dengan turunnya surat Al-Muddathir. Ini juga sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para ulama yang lainnya rahimahumullahu ta'ala. Taib. Kemudian di sini juga ada pembahasan berikutnya dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, fi man'il jani wa maradatil syayatin min istiraqis sam'i hina unzila al-Qur'an li'alla yahtatifa ahaduhum minhu walau harfan wahidan fayulqiyahu ala lisani walihi fayaltabisul amru yakhtalitul haq. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala menghalangi para jin dan syaitan yang durhaka untuk curi-curi berita di langit ketika diturunkannya Al-Quran, supaya tidak ada seorang pun di antara para syaitan ini yang bisa menyambar atau mencuri-curi berita dari langit meskipun satu huruf saja, yang kemudian dia akan melemparkannya, memberikan berita itu kepada walinya, para dukun dan tukang sihir di dunia, sehingga mereka mencampur adukan, membuat kekacauan dan mencampur adukan kebenaran. Ibnu Katsir rahimahullah taala di sini menjelaskan bahwa termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit kemudian terhalangi dari upaya syaitan mencuri-curi berita di langit, mencuri-curi berita yang Allah Subhanahu wa taala putuskan, yang kemudian dibicarakan oleh penduduk langit, yang sebelum diutusnya Rasulullah SAW sempat para syaitan ini bisa mendengarkannya untuk melontarkannya kepada para dukun dan tukang sihir, sehingga memang kadang-kadang mereka bisa benar menyampaikan satu misalnya berita yang itu merupakan hasil dari yang disampaikan oleh syaitan kepada mereka, tapi mereka mencampur adukannya dengan 100 kedustaan. Maka ini disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa ayat. Di surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan ucapan para jin, wa anna lamasna samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Dan bahwasanya kami mencuri-curi berita dari langit, ketika kami ingin mendekati langit lagi, kami dapati langit sudah dipenuhi dengan penjagaan
yang sangat ketat dan bintang-bintang yang merupakan panah api yang membakar. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Padahal kami dulunya memiliki tempat-tempat duduk, tempat-tempat mengintai untuk mencuri-curi berita. Fama yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Tapi barang siapa yang ingin mencuri-curi berita sekarang, dia akan mendapatkan panah api yang selalu mengintainya, yaitu bintang-bintang yang merupakan meteor, yang merupakan bintang meteor untuk sebagai panah api untuk membakar para syaitan tersebut. Wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan bahwasanya kami tidak mengetahui apakah Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan bagi orang-orang yang ada di bumi ini, atau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi mereka. Yakni mereka tidak mengetahui perkara-perkara yang terjadi di muka bumi ini. Surat Al-Jin ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana dibawakan dalam beberapa riwayat di sini, bahwasanya ketika para jin yang sebelumnya bisa mencuri-curi berita di langit, kemudian ketika mereka mendapatkan satu kalimat, mereka hafal kalimat itu, mereka menjaganya, kemudian mereka menambahkannya dengan kebohongan-kebohongan lainnya yang kemudian disampaikan kepada para dukun dan tukang sihir, maka satu kalimat itulah yang benar, adapun yang mereka tambah-tambahkan dengan tambahan yang banyak itulah yang batil. Setelah itu diutus Nabi SAW, maka mereka tidak bisa lagi melakukannya. Sehingga para syaitan ini mengadu kepada iblis, pimpinan mereka, la'natullah alaih. Padahal sebelum itu belum ada bintang meteor yang dilemparkan untuk menjadi panah api bagi syaitan-syaitan tersebut, sebelumnya belum ada. Maka iblis mengatakan, hadza li amrin qad hadatsa fil ard. Ini pasti ada sesuatu perkara besar yang terjadi di muka bumi. Maka iblis pun mengutus pasukan-pasukannya, maka pasukannya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendirikan salat di antara dua bukit. Ya, maka kemudian mereka datang kepada iblis dan memberitakan berita ini. Maka iblis mengatakan, hadzal amrul ladzi hadatsa fil ard. Inilah kejadian yang terjadi di muka bumi yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala kemudian melindungi langit, menjaga langit dari upaya syaitan mencuri-curi berita dengan bintang meteor sebagai panah api. Dalam riwayat lain disebutkan, intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang berjalan menuju Suq Uqadh, Suq Uqadh, pasar Uqadh yang ada di Mekah. Yang ketika itu para syaitan telah dihalangi untuk mencuri-curi berita dari langit, bahkan dijadikan bintang meteor yang dilontarkan kepada mereka sebagai panah api. Maka para syaitan pun kembali kepada kaum mereka, dan kaumnya mengatakan, ada apa? Para syaitan ini mengatakan, sungguh telah dihalangi kami dari mengambil berita di langit. Dijadikan panah-panah api untuk mengintai kami. Maka mereka kemudian mengatakan, madzaka illa min syai'in hadath. Tidak lain ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Fadribu masyariqal ardi wa magharibaha. Kalau begitu, carilah di penjuru bumi ini, di timur dan barat. Fanzuru, maka lihatlah apa yang menjadi sebab kalian terhalangi untuk mengambil berita-berita dari langit. Akhirnya mereka pun mulai memencar di seluruh penjuru bumi, di bagian barat maupun timur. Famarra nafarul ladzina akhadhu nahwa tihamah. Maka syaitan-syaitan yang ditugaskan untuk mencari di daerah Tihamah, bukit-bukit Tihamah di Mekah dan sekitarnya, ketika mereka melewati sebuah perkebunan kurma, yang ketika itu mereka melihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menuju ke pasar Uqadh tadi. Ketika itu di kebun kurma tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat subuh secara berjamaah dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, atau beberapa orang sahabat. Falamma sami'ul Qur'an, maka ketika mereka mendengar Al-Qur'an, mendengarkan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka pun mengatakan, hadzal ladzi hala bainana wa baina khabaris sama. Inilah sebab yang menjadikan kita terhalang untuk mendengarkan berita dari langit saat ini. Akhirnya mereka pun pulang kepada kaumnya dan memberitakan tentang Al-Quran yang mereka dengarkan. Mereka ini kemudian beriman tentu saja. Yang itulah disebutkan di dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Jin. Ketika mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang sangat mengagumkan, yang memberikan kepada petunjuk,
ya, maka kami pun beriman kepadanya dan kami tidak akan setelah ini kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini kemudian dibawakan banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang masalah ini, terhalanginya para syaitan setelah diutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengambil berita-berita dari langit. Baik, pembahasan yang sebelumnya tadi, setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus, diperintahkan untuk kum fa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan, bangunlah dan berilah peringatan. Maka setelah itu kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian melaksanakan perintah Allah itu dengan sebaik-baik pelaksanaan. Beliau bersungguh-sungguh ya mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, wa da'a ilallahil qariba wal ba'id. Maka beliau mengajak manusia ke jalan Allah, baik orang-orang yang terdekat maupun orang yang jauh, baik itu kepada orang-orang yang merdeka maupun para budak. Maka ketika itu beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk beliau orang-orang yang tentu orang-orang yang berakal, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai orang-orang yang beruntung, sementara orang-orang yang durhaka, orang-orang yang membangkang, merekalah orang-orang yang selalu durhaka dan bermaksiat, tidak mau mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fakana awwalu man badara ila tasdiq minar rijali al-ahrar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang pertama kali beriman, bersegera untuk membenarkan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki yang dewasa, orang-orang yang dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Dari kalangan laki-laki dewasa yang merdeka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa minal gilmani Ali bin Abi Thalib. Di antara anak-anak yang pertama kali beriman adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anak pamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa minan nisa, di kalangan kaum perempuan tentu saja adalah Khadijah bintu Khuwailid zaujatuhu alaihi salatu wassalam, yaitu Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa minal mawali, dan di kalangan para budak, yaitu maulahu, ya budak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah beliau merdekakan, bebaskan, yaitu Zaid ibnu Harithah al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Nah, inilah sehubungan dengan beberapa hal yang berkenaan dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.